ini berjudul Perbincangan mengenai politik dinasti dan dinasti politik serta perimbangan kekuasaan. Begini, secara singkat dan sederhana saja ya, pengertian politik dinasti adalah memainkan politik atau pengambilan kebijakan dengan memanfaatkan hubungan kekeluargaan. Adapun dinasti politik adalah keluarga yang banyak anggota keluarganya itu mengabdikan diri dalam kegiatan politik. Ya, secara sederhana ya. Contoh di level presiden adalah keluarga Kennedy di Amerika Serikat, keluarga Soeharto, juga keluarga Pak Jokowi di Indonesia, keluarga Marcos di Filipina, keluarga Nehru di India, keluarga Lee Kuan Yew di Singapura. Di level partai politik ya lebih banyak lagi ya. Di dunia korporasi ya jangan ditanya lagi. Kalau di negara monarki, ya masa mau ditanyain soal politik dinasti dan dinasti politik di negara monarki ini ya. Bisa-bisa kepala kita copot yang berpisah dengan badan kita. Semua politisi pasti memanfaatkan semua jejaring yang dia miliki untuk meraih kekuasaan. Kekuasaan yang bakal dipakainya untuk menjalankan program-programnya demi menyejahterakan rakyat banyak. Bonum commune atau bonum publicum, begitu idealnya. Jadi, apa pokok keprihatinan para pemegang kekuasaan ini? Abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, bukan semata-mata soal dinasti politiknya atau politik dinastinya, tapi persoalannya adalah abuse of power. Yang jadi persoalan adalah penyalahgunaan kekuasaan itu. Sedangkan politik dinasti dan dinasti politik adalah realitas politik yang biasa saja. Mulanya dipahami bersama bahwa kekuasaan diberikan atau dimandatkan oleh sang pemilik kekuasaan, yaitu rakyat, kepada administrator kekuasaan, yaitu pemerintah, lewat sistem pemilihan umum yang luber jurdil istilahnya ya. Langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil, luber jurdil. Ya, soalnya adalah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Apalagi kalau kekuasaan itu semakin absolut, maka patut dicurigai bahwa penyalahgunaannya semakin absolut juga. Ada kecenderungan atau tendensi yang diyakini sejak dulu bahwa pemegang kekuasaan itu punya kecenderungan untuk korup. Maka pemegang kekuasaan yang absolut, maka kecenderungan untuk korupsinya ya juga absolut, begitu. Ada giumnya bilang, power tend to corrupt. Absolute power corrupt absolutely, kata Lord Acton. Maka perlu dibuat perimbangan dalam pemegang kekuasaan. Ada check and balances, saling periksa satu sama lain. Ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Konsep trias politika dimaksudkan ya untuk itu. Baron de Montesquieu pada tahun 1748 ya, bicara tentang pemisahan kekuasaan dalam kehidupan bernegara. Berasal dari kata Yunani, kata tri berarti tiga, kata as berarti pusat atau poros, dan politika berarti kekuasaan. Trias politika. Ketiganya mesti saling periksa satu sama lain. Check and balances. Jalannya sistem saling periksa, check and balances ini sangat ditentukan oleh kesadaran politik serta kepemimpinan politik yang baik dari suatu bangsa. Maka pendidikan politik itu menjadi tugas yang tidak pernah usai dari kaum cendekiawan. Dan memilih kepemimpinan politik adalah tugas warga negara alias rakyat di suatu masa ya, periode ya, untuk memilih yang terbaik dari yang ada. Vox populi, vox dei istilahnya ya. Kita yakini suara rakyat adalah suara Tuhan, begitu pepatahnya mengatakan. Ya, kita ucapkan selamat memilih di dalam pilpres, pileg, pilkada, juga pilkades, pemilihan kepala desa ya. Pertanyaannya, sudah pantaskah kita menjadi eksekutor dari suara Tuhan?
Demikian kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.